Oke guys, welcome back again. Jumpa lagi bersama saya dengan Mr. Panamba dalam acara Sejarah Sulawesi Utara, orang Sange, orang Minahasa, orang Bola Mongondo, dan orang Filipino, juga beserta dengan hikayat-hikayat yang sangat penting Anda ketahui. Saya gali dari berbagai sumber-sumber yang terpercaya. Oke, kali ini topik kita adalah yang disebut dengan orang Sanger dan orang Bantik. Sanger dan Bantik. Tapi sebelumnya jangan lupa untuk mensubscribe channel Mr. Panamba TV agar supaya channel ini lebih berkembang. Oke, jadi ceritanya seperti ini guys. Sejarawan Sange berkata bahwa kerajaan Makiwulaeng atau kerajaan Panemburang yang berada di wilayah Maselih sekarang ini, yang juga ada tempat dive spot yang sangat menantang karena wilayahnya itu sangat terjal, ada patahan-patahan. Memang itu membuktikan bahwa di situ dulunya adalah daratan yang mungkin tenggelam, karena sepanjang beberapa kilo itu memang adalah tebing-tebing terjal di wilayah Maselih, tepatnya di wilayah Kandahar. Dulunya disebut dengan kerajaan Kendah atau Kandahar. Di situ ada kerajaan tua yang tenggelam akibat dari seorang raja yang meminang dari putrinya sendiri, dan sehingga mengakibatkan penduduk-penduduknya itu lari, dan sebagian lari sampai ke daratan Minahasa. Sehingga orang menyebut bahwa suku Bantik yang ada di Minahasa itu adalah suku Sangihe. Tetapi yang perlu Anda ketahui bahwa menurut orang Bantik, bahwa orang Sangihe yang ada di Sanger ini, di Pulau Sangihe ini, orang Sanger itu menurut mereka berasal dari suku Bantik. Nah, kalau dilihat dari catatan sejarah bahwa Datu Moko Dodogo yang berkuasa pada abad ke-9 di kerajaan Manado Tua atau Bowon Tehu itu, dia adalah salah satu subsuku Minahasa. Ya, waktu itu berkuasa memang di wilayah Wenang atau Manado sekarang ini, dan keturunan mereka itu dikisahkan berlayar ke wilayah Sangihe karena terjadi pembagian tanah di wilayah Minahasa, sehingga suku ini mendapat wilayah di bagian utara. Jadi banyak pulau-pulau yang masih kosong. Dan pada abad ke-9 itu keturunannya datang ke Sange dan menjadilah orang Sangihe. Tapi ada juga sejarawan Sange yang berkata bahwa keturunan Sange ini juga berasal dari Bola Mongondo, Bolangitan. Ada juga berkata yang berasal dari Filipina. Tapi kalau diteliti dari etimologi bahasa, saya sudah pernah ke Filipina, saya sudah meneliti bahasa-bahasa di Filipina. Itu bahasa Filipina dan bahasa Sange itu, kalaupun ada kemiripannya, itu mungkin sekitar 5 atau 4% dari tata bahasa mereka. Tidak mencapai 50%. Kalau dia sudah mencapai 50%, ada kemungkinan memang leluhur kita banyak berasal dari Mindanao. Karena yang membuktikan itu adalah bahasa. Sedangkan bahasa Bola Mongondo itu lebih mirip ke bahasa Filipina. Nah, jadi kalau kita mencari akar sejarah, keturunan-turunan sejarah nenek moyang kita yang pertama patokannya adalah bahasa, bukan dari cerita si dia atau menurut si dia. Kalau menurut si dia menurut saya, menurut Anda, ya kan berbeda. Akhirnya tibalah saya pada suatu kesimpulan, saya akan meneliti salah satu suku yang selama ini dalam catatan sejarah, baik catatan sejarah Sangihe atau catatan sejarah dari orang Bantik, bahwa orang Sanger itu adalah orang Bantik yang ke Sanger, dan orang Bantik berkata bahwa orang Bantik itu adalah orang dari Sanger yang anyur ke Minahasa, dibawa oleh arus yang kuat. Nah, coba kita selidiki antara kata-kata budaya, kata-kata bahasa di Bantik dan Sanger, apakah memiliki kemiripan? Kalau dia memiliki kemiripan dan itu sudah lebih dari 50%, dapat dipastikan bahwa kita adalah suku yang satu. Cuma memang berbeda tempat karena mungkin sudah berbeda lokasi dan sudah berubah dialek. Berikut adalah beberapa bahasa yang saya ambil dari bahasa Bantik dan bahasa Sangihe. Jadi dalam bahasa Bantik seperti contoh, ikau taumata mapia. Ini artinya kau orang baik. Dalam bahasa Sangihe, ikau taumata mapia. Ini artinya ya kau orang baik. Ini bahasa Bantik dan bahasa Sangihe. Selanjutnya dalam bahasa Bantik, kau kimang te. Jadi saya kurang tahu ya guys pengucapan yang tepat untuk bahasa Bantik, tapi saya ingin membaca tulisan dari sumber dari orang Bantik sendiri. Iya ayah kau tumang te. Dalam bahasa Sangir, ikau kimang seng tala iya tawe nahutung.
Ini kahutuman kita nahutung bahasa Sangir. Kau sudah makan? Belum, saya belum lapar. Dalam bahasa Bantik, ngasa babine mahuwaya subenang. Dalam bahasa Sangir, lawok babine mahuwala subenang. Nah, mahuwala ini kan artinya remaja-remaja, mahuwaya subenang. Di benang-benang itu wenang Manado. Babine itu bahasa Sangir itu wanita. Oke. Jadi hanya berbeda di kata lawo. Nah, mungkin ini sudah karena perbedaan tempat. Banyak wanita cantik di Manado. Selanjutnya bahasa Bantik, madal rinding tumani irowiye. Saya kurang tahu pengucapannya bagaimana. Dalam bahasa Sangir, tumani darending lo ini. Artinya terlalu dingin hari ini. Hari ini terlalu dingin. Oke, dalam bahasa Bantik, si side buanu makan saha. Dalam bahasa Sangir, isire bau Makassar. Mereka dari Makassar. Ya, mereka dari Makassar. Jika Anda punya teman orang Bantik, silakan bertanya. Bahasa Bantik, si kami nasuang bokan kahibi. Kami nasuang bokan kahibi. Dalam bahasa Sangir, kami nasuang katela kahibi. Jadi dalam bahasa Sangir itu katela itu jagung. Dalam bahasa Bantik bokan. Saya rasa mungkin orang Sangir ini yang dipengaruhi oleh bahasa Spanyol, katela. Kami menanam jagung kemarin. Bahasa Bantik, ikite maya singkatuhang. Dalam bahasa Sangir, ikite kai singkatuhang, kita bersaudara. Kita adalah bersaudara. Oke guys, sampai di situ. Jadi kita melihat bahwa ada kemiripan bahasa antara orang Bantik dan orang Sangir. Nah, tidak sampai di sini saja. Saya menyelidiki dari kamus orang Bantik yang sudah mereka tulis, ada beberapa kata yang memiliki kemiripan dan memang sangat panjang. Jadi saya akan membacakan beberapa dari bahasa-bahasa tersebut. Oke, jadi sini guys kita melihat di sini ada bahasa Sangir dan bahasa Bantik. Kalau dalam bahasa Sangir kata areng, dalam bahasa Bantik adeng, artinya nama. Ake dalam bahasa Sangir artinya air, dalam bahasa Bantik ake juga. Saya kurang tahu ya pengucapan pelafalan yang benar dalam bahasa Bantik, tapi saya hanya mengambil dalam bahasa dari kamus mereka dan saya sandingkan dengan bahasa Sangir. Ara dalam bahasa Sangir ambil, ara dalam bahasa Bantik ambil juga. Arung, bawah, bahasa Bantik arung. Ampung, ampung sama. Ate, asing, garam, ate hati, atu atap. Tawe ayah tidak, bawine perempuan, bawine perempuan. Gegua, bagai bahasa Bantik besar, beha, baha berat. Bahani bahasa Sangir, bahane bahasa Bantik berani. Bawera bahasa Bantik bahasa bahiga. Bakulu bakulru anoa. Bare atau rumah bahasa Bantik balrei. Maruku piring, maruku bahasa Bantik balrukuan. Bango kelapa bahasa Sangir, bahasa Bantik bango. Banua bahasa Sangir dunia atau tempat kampung, bahasa Bantik banua. Batu, hare, wenang, benang, bibihe bahasa Bantik bibir. Buka binawa, awan, bini kupas, bekise, babelo. Sore bahasa Bantik babolro. Boso tumpah bahasa Bantik tumpah. Bote ayo bote bukide. Jadi ada begitu bahasa, banyak bahasa, hampir sekitar 80% bahasa Bantik ini ternyata mirip dengan bahasa Sangir. Seperti kata dekeng, bahasa Bantik hekeng, hitung. Hamu, akar, bahasa Bantik akar, hamu. Kalau bahasa Bantik grus, grut, nah berarti itu bukan keturunan Sangihe. Gahedah dalam bahasa Sangir, bahasa Bantik gahedah. Kalau bahasa Bantik church, berarti kita bukan bersaudara, mungkin sudah berbeda jauh. Nah di sini isi, hal-hal yang teknis, bahasa Bantik isi gigi juga. Kabare, kabalra, kebal, kabaro. Kalau kawaro ini mungkin umum karena kawaro ini dari bahasa Spanyol. Kawaro artinya kuda. Kawin, kawin, kadio, kadodo sedikit. Kahumata dalam bahasa Bantik kahamata. Dalam bahasa Sangir itu kahumata itu pertama. Kahumata pakesa bulan yang pertama. Dalam bahasa Bantik itu kahamata penguasa. Jadi ya bisa juga karena yang pertama. Kahebi kemarin, yesterday. Bahasa Bantik ini apa? Kahibi. Kalau bahasa Sangir atau bahasa Bantik menyebut yesterday ya berarti berbeda. Nah, ada begitu banyak kalau Anda lihat di sini bahasa-bahasa yang mirip. Seperti contoh kata kuaneng. Kuaneng ini bahasa Sangir kanan.
bahasa Bantik kuaneng. Koihi, bahasa Bantik kuihi. Kalau left and right mungkin berbeda. Nah, jika Anda mengambil bahasa Minahasa, Tombulu, Tomsea, Punusakan, Ratahan, atau bahasa yang ada di Minahasa itu, Anda sandingkan dengan bahasa Bantik, itu berbeda guys. Bahkan bahasa Minahasa itu lebih mirip ke bahasa-bahasa yang ada di Mindanao. Kalaupun ada persamaan, hanya sekitar 5-10% persamaan bahasa Minahasa yang umum, bahasa ke-8 suku Minahasa itu dengan bahasa Bantik. Tapi 80% itu kemiripannya dengan bahasa Sangir. Oke. Jadi dari sini kita bisa melihat bahwa sesungguhnya kita orang Sangir telah menemukan siapa saudara kita yang ada di wilayah Minahasa, yang dari dulu itu terkenal dengan kesaktiannya, kebal, dan juga banyak pahlawan-pahlawan yang berasal dari orang-orang Bantik. Dan orang Bantik ini bagi orang Minahasa dianggap bukan suku mereka, tapi sekarang sudah diakui. Kenapa diakui? Karena orang Bantik terkenal dengan cerita-cerita orang-orang yang sakti di masa lampau, pasukan-pasukan yang kebal, banyak pejuang-pejuang dari Bantik, dan Bantik ini menguasai daratan pantai di Minahasa. Jadi kita bisa katakan bahwa bersyukurlah kita orang Sangir, ternyata kita tidak sendirian. Kita datang ke Manado bukan berarti kita pendatang, ternyata kita memiliki saudara itu orang Bantik, di mana leluhur Bantik dan orang Sangir itu ternyata berasal dari keturunan yang sama, sehingga bahasa tidak membodohi. Kalau sejarawan bisa mengarang guys, siapapun sejarawan itu dia bisa membuat tulisan, apalagi dia sudah sekolah. Menurut saya penelitian ini, penelitian itu gampang. Sejarawan bisa membuat cerita, bisa membuat sejarah sendiri, bisa menciptakan alur sejarah sendiri, bisa mengarang-arang, bisa mengide-ide, tetapi bahasa tidak akan berdusta. Kalau orang Inggris dan orang Prancis, atau orang Inggris dan orang Jerman, kalau orang Inggris berkata say, orang Jerman berkata sagen, itu terbukti bahwa leluhur bahasa Eropa itu adalah bahasa Jerman. Tapi kalau orang Inggris berkata say, orang Sangir berkata mebera, tidak ada hubungan mebera dan say, katakan dan sagen. Kita berbeda guys, berbeda leluhur. Tetapi orang Sangir dan orang Bantik ini memang mirip. Di sini ada kata lima. Lima itu kan rima, artinya tangan, lima. Sampai hal-hal yang kecil, darwati. Darwati ini kan cacing. Dalam bahasa Bantik Rowati. Di sini juga ada kata mawu ruata, dalam bahasa Sangir mawu itu Tuhan. Dalam bahasa Bantik mabu juga. Sampai ada hal-hal teknis lain seperti lansuna atau bawang, dalam bahasa Bantik lansuna juga. Oke. Ini cukup untuk membuktikan, dan akhirnya memang pencarian sekian lama akhirnya terbukti membuahkan hasil, dan saya akan mencari waktu untuk bertemu dengan para tunas atau para pentua-pentua Bantik untuk membicarakan hal ini. Mungkin kita bisa membuat deklarasi bahwa sesungguhnya kita memiliki keturunan yang sama. Apakah orang Bantik yang pada akhirnya menjadi masyarakat Sangir? Jadi Sangir itu asal kata dari sanger. Jadi Sangir ini, jadi guys, orang Sangir di mana saja, orang Sangir zaman dulu melalui dalam manuskrip kuno yang saya punya ini tidak menyebut diri mereka dengan kata orang Sangir, tidak ada. Mereka menyebut Tau Kawanua. Sedangkan kata Sangir ini yang sekarang menjadi Sangihe ini, itu disebutkan oleh orang Belanda pada waktu mereka datang di Sangihe membaptis raja-raja Sangihe itu, karena mereka menemukan orang Sangir ini hobi menyanyi, sehingga disebut dengan kata Sanger, artinya itu singer, atau bahasa Belanda Sanger, itu artinya penyanyi. Ya, itulah asal mula, sampai kelamaan terbawa menjadi orang Sangir atau orang Sangir atau orang Sangihe. Oke, jadi dari situ sudah jelas bahwa ternyata we are brother, sengkatuhang. Kalau orang Bantik berkata sengkatuhang, bersaudara. Orang Sangir bilang kata sengkatuhang juga. Oke. Cuma mungkin ada pengucapan yang berbeda, sehingga kalau kita mendengar orang Bantik berbicara sudah agak kurang mengerti, karena mereka mungkin lidah mereka sudah berbeda. Contoh di sini ada kata lumempang, dalam bahasa Sangir melangkah. Dalam bahasa Bantik ini LR. Apakah mereka juga mengucapkan rumampang? Kalau mereka berkata rumampang dan kita mendengar lumempang, memang sudah berbeda pengucapannya. Tapi kita berasal dari suku yang sama. Sama seperti orang British dan orang Amerika. Orang British berkata bottle, orang Amerika berkata bottle. Orang British berkata water, orang Inggris Amerika berkata water. Akhirnya kalau saya berbicara dengan bule dari Amerika,
saya menggunakan saya berbicara dengan boleh orang Australia, saya menggunakan dialek Amerika, dia tidak ngerti. Padahal itu bahasa Inggris, cuma kan dialek yang berbeda. Oke guys, see you next time dan jangan lupa untuk subscribe and don't forget to subscribe. Thank you for watching.